Ayo, habis. Sampai-sampai baju Siti Khadijah itu ditambahi lawan tambalan apa? Tambalan anu. Pohon kurma namanya, pohon kurma. Pohon kurma itu ditatak pelepahnya, ditak diraut sampai tipis. Kulit pelepah itu diraut sampai tipis. Nah, yang tipis itu ditempelkan ke baju. Itulah dijahit untuk nambal baju Siti Khadijah. Kenapa? Saking habisnya. Depan. Dia paling istimewa. Dia yang paling agung, dia yang paling banyak pahalanya. Inya juga yang paling dekat dengan Rasulullah. Kenapa? Karena terkedepan. Siapapun mereka, apabila terkedepan dalam kebaikan, itu adalah sebuah keistimewaan yang luar biasa. Contohnya, salah satunya yang dipuji dan diagungkan Rasulullah adalah Siti Khadijah. Kenapa? Karena terkedepan dalam kebaikan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أم المؤمنين سيداتنا خديجة الكبرى رضي الله عنها السلام عليك يا زوجة سيد المرسلين السلام عليك يا أم فاطمة الزهراء السلام عليك يا أفضل نساء العالمين السلام عليك يا أول المؤمنات السلام عليك يا من تشرفت بعسرتي وصحبتي سيد المرسلين السلام عليك يا من فازت بخدمة رسول رب العالمين السلام عليك يا من أنفقت مالها في نصرة سيد الأنبياء ونصرته ما استطاعت ودافعت عنه الأعداء السلام عليك يا من قامت بتأييد ونصرة سيد المرسلين السلام عليك يا من سلم عليها جبريل وبلغها السلام من الله الجليل السلام عليك وعلى من حولك وعلى جميع أزواج وذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته اللهم انصر نفحات رضواني عليها وأمدنا بالأسرار التي أوضعتها لديها اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعلي درجاتها في الجنة وانفعنا بأسرارها وأنوارها ونفحاتها وخصوصياتها وكرامتها وعلومها واحمنا بحمايتها في الدين والدنيا والآخرة وادفع عنا وعن جميع إخواننا المسلمين من البلايا والمصائب والأمراض والآفات والآهات والفتن ما ظهر منها وما بطن وارزقنا بجاهها الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النسوح وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة وارزقنا بحرمتها رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من غير تعب ولا نصب ولا مشقة ولا ضير بسر أسرار سورة الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين المغفور للوالدين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد القائل خير نسائها خديجة والقائل أيضا لقد رزقت حبها فأنا أحب من يحبها وعلى آله وصحابته المهديين وأزواجه الطاهرة وأزواجه التي تشرفن بأسرة سيد المرسلين خصوصا خديجة كبرى التي نالت وفازت بخدمة خاتم الأنبياء والمرسلين وشهدت يوم بعثة رسول رب العالمين أما بعد. Dan bermula sebahagian daripada keistimewaan Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah itu adalah beliau itu adalah satu-satunya perempuan yang pertama masuk Islam. Awal-awal orang yang memeluk agama Islam dari kalangan perempuan adalah beliau Ummul Mukminin Siti Khadijah. Jadi pemulaan melakukan kebaikan itu salah satu daripada keistimewaan. Yang pertama Islam siapa? Dari laki-laki Rasulullah, dari perempuan Khadijah. Maka
tiap-tiap permulaan awal daripada kebaikan itu sebuah keistimewaan. Contohnya, datang ke masjid hari Jumat, yang paling pertama siapa? Itu yang paling karena istimewanya, itu yang paling besar keistimewaan, itu yang paling agung di sisi Allah, itu yang paling besar pahalanya. Kenapa? Karena permulaan. Siapa yang paling permulaan softnya dalam sholat, dia yang paling banyak istimewa, dia yang paling besar pahalanya. Semuanya seperti itu. Majelis taklim itu juga. Siapa yang paling dekat, paling parah lawan pembacaan kitab, paling depan duduknya, maka dia yang paling istimewa makhluk agama Islam. Nah, jadi yang terdepan, nang paling parah. Kalau inya sedekah, nang paling banyak. Siapa nang paling banyak bersedekah? Itu yang paling istimewa. Itu yang keistimewaannya luar biasa. Kayak apa contohnya banyak bersedekah? Banyak bersedekah itu dilihat dari hartanya, bukan dari nominal. Sedekah itu tidak bisa dilihat dari nominal, tapi dari harta kita. Berapa persen yang kita keluarkan dari harta kita, bukan nominal. Orang sugih bisi harta 2 miliar, bersedekah 100 juta, besar nominalnya. Pian bisi duit 100.000, sedekah 50.000, kecil nominalnya, tapi di sisi Allah ampun pian lebih besar daripada yang 100 juta. Kenapa? Karena punya pian separuh harta pian infakkan dalam kebaikan. Yang tadi 200 juta, yang tadi 100 juta, hartanya 2 miliar. Keluar 100 juta, berarti cuma 5%. Ya Allah. Ampun pian 50.000 aja, tapi duit pian di kantong cuma 100.000. Tabungan kada bisa. Di ATM kan ada, jangankan menabung di ATM, ATM-nya aja ada bisi duit ada 100.000 di kantong, 2 lembar 50-an. Tulak Jumat ke masjid, masukkan selembar ke celengan masjid, maka nilai pian telah mensodakohkan separuh daripada harta pian. Yang tadi bersedekah 100 juta cuma 5%, berarti lebih banyak nilai nang 50.000, itu 50% tadi, yang ini yang itu 5%, berarti banyakan pian 45% masih. Padahal nominalnya harus. Makanya jangan melihat ada orang bersedekah 100 juta, bahagian itu banyak benar bersedekah, belum tentu. Dihitung hartanya dulu. Hitung-hitungan harta, karena yang dikeluarkan dalam sedekah itu daripada persen kehidupan dia, daripada persentase hartanya. Haji Isam bersedekah misalnya, Haji Isam hartanya sugih benar, bersedekah 1 triliun. 1 triliun itu membangun macam-macam sudah dicantongnya, ya kan? Banyak yang dibangun masjid-masjid, dibangun sini. Apakah itu bisa lebih besar dari pian pahalanya? Belum tentu. Pian bisi duit 1.500.000 pian infakkan, maka banyak pian. Bedanya jauh. Karena pian 50%. Apalagi pian mampu bisi duit 100.000 aja nih, kada ada yang lain lagi. Sudah aku mikirkan esok tuh kayaknya dulu nang 100 nih beriakan dulu berataan, maka kedudukan pian besar. Kenapa? Karena menginfakkan semua yang pian miliki. Sama loh Abu Bakar Siddiq. Ketika hendak perang, semua diserahkan kepada Rasulullah. Jadi nilainya kada banyak sedikitnya kada. Nilainya orang bersedekah itu adalah persentase dari hartanya. Ya kan? Makanya Sayyidina Abu Bakar bin Salim ada datang orang bawakan gandum. Paham nabian gandum? Gandum. Itu dibawakan tepung terigu bahasa Indonesianya. Itu dibawakan kepada Maulana Imam Bahrul Juz Abu Bakar bin Salim. Siapa membawa banyak ada segelas dalam plastik sampai ke pintu gerbang. Wahai penjaga, saya mau bersedekah kepada Imam Bahrul Juz Abu Bakar bin Salim. Apa yang kamu bawa? Ujar penjaganya, nih bawakan
segenggam gandum. Sudah boleh kita Bapak memberi sopan, ujar penjaganya. Kamu ini membuat malu Maulana Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Ketahuilah yang datang kepada Syekh Abu Bakar bin Salim membawakan bahkan tontonan gandum yang datang. Tapi kalau kamu cuma membawa segenggam gandum, maka kamu mempermalukan Maulana Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Kebetulan Syekh Abu Bakar bin Salim ada duduk di atas jendela, di atas loteng. Melihat tingkah laku daripada penjaganya, Maulana Imam Syekh Abu Bakar bin Salim langsung turun tanpa memakai sandal menyasahi ibu-ibu tadi. Jadi ibu-ibu tadi disasahi sidin, "Bu, minta ampun, minta maaf, minta reda. Sini gandum pianang segenggam. Ini ulun terima, ulun bangga, ulun himong di orang Banjar. Nih nang segenggam tuh ulun terima, biar ulun seorang yang memasaknya, segan ulun seorang memakannya kena supaya ibu tadi himong." Mbah tuh ya disariki sidin penjaganya. Kenapa disariki? Kamu tahulah, gandum yang dimiliki ibu itu semua harta yang ada di rumahnya. Segenggam aja bisi gandum, saking hendaknya bersedekah lawan wali Allah Ta'ala, julung berataan. Biar aja aku kada makan dulu hari ini, esok gampang, julung dulu berataan. Maka ketahuilah wahai penjaga, segenggam gandum ini lebih besar daripada nilainya daripada berton-ton gandum yang orang sugih antar ke rumahku. Kenapa? Karena orang mampu mengantarkan 1 ton, tapi di rumahnya masih banyak. Residen segenggam tadi di rumahnya habis. Tapi yang bayangkan. Nah jadi kalau ada sedekah, orang bersedekah jangan dilihat nominalnya, biar sedikit. Semakin orang itu miskin bersedekah, semakin gatal nilai sedekahnya, walaupun nominalnya halus. Terkedepan. Itu menceritakan tentang Siti Khadijah awal-awal masuk Islam. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha itu mendapat kemuliaan sebagai istri Rasulullah dan mendapat keberuntungan dengan berkhidmah kepada Rasulullah, membantu Rasulullah. Al-ulama warasatul anbiya. Wali-wali, ulama, tuan guru yang alim-alim itu mewarisi Rasulullah. Membantu mereka maka sama membantu Rasulullah. Membantu orang alim sama membantu Rasulullah. Karena mungkin kami membantu Rasulullah kata lagi. Wah ini al-ulama warasatul anbiya, para habaib ulama itu aja nang pian bantu. Berarti bantu Rasulullah. Apalagi cucu Rasulullah langsung, Rasulullah sikungan dibantu. Ada rezeki sedikit bantu, sidin himungi, sidin ada rezeki sidin himungi, sidin ya kan mahimungi membantu keluarga Rasulullah. Siti Khadijah itu mendapatkan kemuliaan karena berkhidmah, yaitu membantu Rasulullah. Membantu Rasulullah. Juga menyiapkan makanan, mengantari makanan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan berkhulwat di Gua Hira. Dengan setia beliau menunggu baginda pulang. Dan terkadang beliau naik ke gunung, ke Gua Hira, mengantari makanan untuk baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau Siti Khadijah itu dalam keadaan hamil tua. Berarti para sidin itu karena sudah naik ke atas gunung tuh Gua Hira tuh pian amun gunung Batu dicantung ini ditumpang 2 tinggi sama aku lagi. Kan nang suah naik haji mungkin tahu kayak apa tingginya Gua Hira itu. Mulai di bawah nih jauh kelihatan. Berjalan bilang, "Hah, takut dikisahai sidin betianan naik ke atas memantari makanan bagi Rasulullah." Ibrah nih contoh ini. Makanya ulama Bahri berlomba-lomba memberikan makan kepada tuan guru, ulama, wali, habaib yang dalam keadaan berkhalwat. Orang berkhalwat itu bukan kada makan, tapi kada menemui orang banyak. Kalau bang berkhalwat itu masuk ke dalam kamar kunci, kamar kada makan, kada mandi, berbau juga. Orang kada menemui bener mandi juga, makan juga, cuman kada berkumpul. Bila nyepian datang tetamu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, antari ini segenpian makan, ini segenpian sarapan, makan siang, makan malam, kayak itu bener Limbah itu jangan lagi ditungguin, karena udah tahu tuan guru tuh lagi berhaluat, laju ditungguin ya. Mbah mengantari makanan, anu berkisahan dulu kita guru aja. Tengah 2 jam berkisahan nonton dulu. Batal khalwat sidin. Nah, tugas kita sudah mau hendak berkhidmat lawan sidin. Jangan nang pastilah dikisahi, dibawa berkisah sidin. Itu pada awal juga. Nah, ya kan. Jadi orang berkhalwat makan juga, minum juga. Cuma kada tapi menemui orang.
Maka banyak kalau tuan guru kada kau ditamui, sidin kada kau ditamui, sidin haur. Oh berarti ada gawian sidin. Sidin ingin berkhalwat kepada Allah. Berkhalwat itu artinya kalau lebih khalwat itu bersunyi. Berkhalwat, khalwat itu dalam satu ruangan, sunyi, di gua, di kamar, dalam rumah. Yang penting menyaurangan. Menyaurangan. Di situ hakikat hanya berduaan dengan Allah Ta'ala. Merasakan hakikat diri berduaan dengan Allah Ta'ala apabila ada turun perintah. Bila ini kada ada, jangan coba-coba. Kalau pinapian betul lanjang gak pasal sorangan rangong timbul kegilaan. Apa aja nak bahaluan, coba-coba, jangan coba-coba. Kalau ada perintah kada kawa, ini kegilaan jadinya ada boleh. Banyak terjadi orang nak kisah anak bahaluan masuk ke dalam gua, rubia keluar gila banyak. Ada perintah siapa timbul anak berkeluar, jangan coba-coba tuh keluar. Jadi Siti Khadijah ini membantu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah keluar. Jadi Rasulullah dalam Gua Hira diantari makanan, kena waktunya diantari makanan pulang Rasulullah, kena diantari makanan Rasulullah, berkhidmat lawan Rasulullah. Makanya jadi orang mulia. Berkhidmat, khidmat membantu, khadama, man khadama khudimah. Orang yang membantu mesti dibantu Allah. Lain karma bang lah. Orang yang membantu mesti dibantu Allah. Lain karma lain. Ini kadang masalah karma. Ini janji Allah yang membantu man khudimah, man khadama khudimah. Nang membantu dibantu oleh Allah. Di mana Allah membantu? Bisa jadi kayak di akhirat. Nyaman dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hidup itu engkau banyak membantu orang. Jangan peduli, jangan minta bantuan, jangan bantu aja terus. Apa nak kawan kita bantu, asal jangan bantu orang maksiat ini, jangan. Membantu orang maksiat itu contohnya orang hendak mabuk-mabukan, tuh karakan, topi miring. Nah, itu jangan. Itu kada boleh. Bantu yang baik-baik aja. Bantu yang baik-baik. Namun sudah tahu kita nih, kita memberi duit nih, sudah tahu sidin itu pacang ya. Kalau apa jangan duit bang, jangan nak nukar rokok. Tahu kita nih, apabila kita beri duit, ternyata duit itu ditukarakan sidin komik, sapak, campurnya lawan gupit, diminumnya jadi oplosan. Namun yang sudah tahu seperti itu, jangan diberi duitnya, tukarakan rokoknya, julungi, paham nggak? Artinya sekira jangan salah, sedekah itu tadi. Nah, membantu tuh adanya membantu. Berusahalah membantu orang, pertama membantui habaib, hakikatnya bantu Rasulullah. Ya kan? Bantu ulama, tuan guru, wali-wali Allah Ta'ala, bantu Rasulullah. Membantu orang biasa bang, sama aja bantu Rasulullah juga, karena dia adalah umat Rasulullah. Bantu aja, siapa aja bantu terus, jangan pilih kasih. Ada orang ini bantu, yang penting bantuin orang aja tugasnya. Man khadama khudima, yang membantu mesti dibantu. Seperti halnya Siti Khadijah, bantu semua orang Siti Khadijah. Seandainya ada bantuan Siti Khadijah, kita ini kada ada sampai saat ini di Islam. Kenapa? Siti Khadijah ini punya kekayaan yang luar biasa. Jadi di Saudi Arabia itu kekayaan 2/3-nya milik Siti Khadijah. Jadi kekayaan 2/3 negara itu ampun sidit sorangan. Paham nggak ya? Kada separuh, ada 2/3. Kalau separuh itu sudah banyak. Di Indonesia nih separuh kekayaan, separuh harta, separuh semua aset hasil alam yang ada di Indonesia, separuhnya ampun seseorang itu sudah sugih. Apalagi 2/3, hanya seperempatnya aja. Paham nggak ya? Yang dibagi untuk kekayaan satu negara itu seperempatnya dibagi orang banyak, dibagi kepada kekayaan Abu Bakar Siddiq, kekayaan Utsman bin Affan, itu hanya yang seperempatnya. Yang 2/3 ampun sidin sorangan Siti Khadijah. Ini habis dikorbankan berataan. Aku serahkan berataan harta ini semua habis untuk siapa? Untuk Rasulullah dan kepentingan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar bayangkan. Memulai berjualan, baca arah ya. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, khususan Sayyidatuna Khadijah al-Kubra, khususan kepada Siti Khadijah, ya ummana Khadijah al-Kubra.
khususan Siti Khadijah. Al-Fatihah. Maka insya Allah berkat menyebut Siti Khadijah pertama buka toko itu, maka insya Allah toko itu akan menjadi toko terlaris di daerah situ. Mudah-mudahan dagang kembangan. Kenapa? Karena pemurahnya Siti sampai namanya apabila disebut menjadi salah satu sumber pintu rezeki. Kenapa? Karena pemurahnya dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi harus yakin. Kalau kada yakin, jangankan nyebut namanya. Guring di rumah Sidin 100 tahun, tapi iktirat hati kada yakin lawan Sidin, ya sama aja bohong. Ya kan? Ada arti. Mudah-mudahan berkah berkah. Mudah-mudahan diampuni Allah dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujibus sayyidin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haitsu tasarrafatil asma bi akhbariha wa bayan fadailiha wa nasri athar